Timnas Indonesia bersiap menjalani pemusatan latihan di Bali jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia kontra Tiongkok. Namun dua pemain yang selama ini jadi pilihan utama yaitu Marcelino Ferdinand dan kiper Marten Pas dipastikan tidak akan tampil. Antusiasme pecinta Timnas mulai terasa jelang laga Timnas Indonesia melawan Tiongkok di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Baru sehari penjualan, sebanyak 80% tiket Timnas versus Tiongkok sudah ludes dipesan. Sisanya baru akan dijual pada 19 Mei mendatang. Untuk mempersiapkan laga krusial tersebut, sebagian tim pelatih Timnas pun sudah tiba di Jakarta. Lewat unggahan di akun Instagramnya, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastur terpantau sudah di Jakarta. Demikian juga Denny Lanzat yang mengunggah foto berlatar Stadion Gelora Bung Karno yang akan menjadi venue pertandingan pada 5 Juni nanti. Tak hanya asisten pelatih Timnas, gelandang Timnas Ivar Jenner yang bermain di Belanda juga mengunggah keberangkatan ke Indonesia di akun Instagramnya. Perjalanan ke Indonesia diperkirakan guna menjalani pemusatan latihan Timnas di Bali jelang lawan Tiongkok. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali Training Camp pada 26 Mei 2025. Erick bilang pemusatan latihan harus dimaksimalkan Timnas Indonesia agar menampilkan performa terbaiknya melawan Tiongkok 5 Juni dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Kenapa di Bali? Ya memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Ya kita berusaha merayu mereka. Mau liburan di mana? Ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana sini, ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali gitu. Namun persiapan Timnas dibayangi masalah. Pasalnya, dua penggawa Garuda yang selama ini selalu jadi pilihan utama, Marcelino Ferdinand dan kiper Marten Pas, dipastikan tak akan tampil melawan Tiongkok. Marcelino dan Pas terkena akumulasi kartu kuning. Kabar baiknya, tiga pemain Timnas, Jay Izzes, Kelvin Verdong, dan Eliano Reinders tengah dalam performa apik di klubnya masing-masing. Mengenai taktik, pengamat sepak bola Haris Pardede menyebut Timnas harus mewaspadai serangan balik. Karena Timnas kerap kali menguasai pertandingan, namun kalah karena serangan balik lawan. Kemungkinan besar China akan track back, akan bertahan. Nah sementara kalau kita lihat, selama 8 pertandingan di luar Jepang, kalau kita menguasai ball position, kalau kita dominan, itu kita malah kalah, Mbak. Lawan China di Qingdao misalnya, kita unggul ball position, bertahannya tinggi, malah kena counter, kalah. Demikian juga lawan Australia kemarin di Sydney. Kita dominan, kita menguasai, bertahannya tinggi, malah kena counter juga. Indonesia saat ini ada di peringkat 4 klasmen dengan 9 poin hasil dari 2 kali menang, 3 seri, dan 3 kalah. Di atas Indonesia ada Arab Saudi dengan 10 poin, Australia 13 poin, dan Jepang di puncak klasmen. Hanya tim peringkat 1 dan 2 grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Timnas membutuhkan kemenangan lawan Tiongkok untuk membuka lebar peluang ke Piala Dunia. Jika setidaknya bisa menduduki peringkat 3 atau 4, maka Timnas berhak kembali berjuang ke babak 4 untuk lolos ke Piala Dunia. Tim Liputan Kompas TV.